Oke, saya lanjutkan dengan pembahasan. Suaranya sampai sana jelas nggak? Kalau enggak saya pakai ini. Tes. Pakai ini nggak usah ya. Megangnya susah kan, harus nulis. Dulu saya pasang di sini pada ketawa lagi. Muncul gitu dari belakang kelihatan. Oke, saya bahas ini sama mudahnya, sama sukarnya. Jadi A, B, C, D. Silahkan yang mana yang mau dibahas, pilih satu aja. Mau yang mana? Hah? Yang B. B. Nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang. Coba ya kita bahas soal yang B katanya. Yang B. Udah tinggal hitung aja. GOFX gitu ya. GOFX. Itu definisinya adalah G dari Fx. Fx-nya kita masukkan dulu aturannya. Fx-nya sama dengan akar X. Kemudian masukkan ke ini. Ini X, ini X. Kuda gitu ya. Kancil, akar X ya, akar X. Jangan disederhanakan. Supaya nggak kehilangan darah definisinya. Tuh. Jadi dengan mudah darah definisi GOF apa? Tinggal lihat dari sini aja. Supaya bisa dihitung, X-nya nggak boleh negatif ya. Jadi hanya yang positif aja, 0 boleh. 0 tak hingga. Darah nilainya bisa nggak ya? Ini sih gampang. Darah nilai jarang ditanyakan karena biasanya susah gitu ya. Kita yang gampang-gampang aja. Tapi ini sih gampang. Paling kecil berapa ini? Paling kecil 0 min 1 dong. Ya, kan kalau X-nya 0, ini min 1. Paling kecil min 1, paling gede kalau X-nya gede sekali. Gitu. Oke, udah yang lainnya sama aja. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Saya crop dulu aja ya. Kalau saya kecepatan, ada yang nyalin belum selesai bilang ya. Belum gitu, belum. Nah, nyatakan fungsi ini sebagai komposisi dua fungsi. Jadi ini ingin ditulis sebagai komposisi. Oh ya. GOF, F-nya apa, G-nya apa? Nggak tunggal dia, kadang-kadang nggak tunggal. Apa? Akar X. GX-nya apa? Akar X. Akar X. Betul nggak? Ya kalau mau menguji betul enggaknya, hitung aja. GOF apa gitu ya. Ini pengertiannya adalah G dari Fx. Ini nggak harus ditunjukkan ya. Kalau pertanyaannya kayak tadi cukup diisi aja. Tapi ini karena saya lagi menjelaskan, ya saya tunjukkan gitu. G dari Fx-nya X kuadrat ditambah 4. Ini G itu akar. Kuda, akar kuda. Kucing, akar kucing. X kuadrat tambah 4, ya akar X kuadrat tambah 4. Dan ini sama dengan H yang diminta ya. Gitu. Oh ya, jangan bingung kalau kadang-kadang saya nulis hanya H aja. Kadang-kadang HX gitu ya. Anggap aja sama gitu. Pokoknya fungsi H. Lengkapnya harus pakai X gitu kan. Ada variabelnya. Tapi kadang-kadang fungsi H gitu. Yang lain. Jangan sama. F-nya apa, G-nya apa. Ngarang-ngarang aja. Nanti dulu Fx-nya apa?
G-nya akar X tambah 4. Bener nggak? Coba ya. Hitung lagi. GOF X. Jangan males nulis ini. Jadi nanti apal. Oh, GOF tuh G dari Fx gitu ya. Sama dengan G dari X kuadrat. Sama dengan apa? Bener nggak nih? Ini X, ini X. Ini kucing, ini kucing. Jadi kalau X kuadrat ya ganti X. Gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Masih bisa yang lain. Cari aja sendiri ya. Mungkin masih bisa, mungkin enggak. Nggak tahu. Oke, begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai tadi? Sampai yang tadi? Tidak ada. Profesor? Paham? Profesor. Nah, sekarang mengenai pergeseran grafik dan lain-lain nanti. Gini. Saya awalnya punya grafik Fx. Ini kalau di gambar ini yang biru. Ya. Dan K bilangan yang positif. Nanti negatif juga boleh. Ya, kalau negatif jadi minus K itu ya, supaya positif. Nah, grafik Y sama Fx min K itu ini, ingat ini Y semula kan? Dikurangi K, berarti Y-nya diturunin. Fx min K ke bawah, gampang lah ya. Jadi di setiap titik, mana? Di setiap titik ini, kok nggak bisa nulis? Nah, ini turunin sejauh K. Ini jaraknya sejauh K. Itu udah ada. Nah, sejauh K. Semua titik turunin sejauh K. Jadi ini Y-nya dikurangi K gitu ya. Y-nya diturunin. Ya kalau K-nya negatif ya sebaliknya. Kalau Fx tambah K ya nilai Y dari grafik semula si Fx ini ditambah K. Mudah itu. Nggak saya klik karena gampang. Lanjut. Kalau grafik Y, nah ini X yang digeser. Fx min K itu merupakan pergeseran dari grafik Fx sejauh K ke kanan. Jadi grafik semula ini Fx. Fx min K itu bukan ke kiri ya. Fx min K tuh geser ke kanan. Udah paham itu dari SMA? Belum gitu, kalau belum. Udah paham belum? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu paham, nggak tahu enggak. Oke. Saya akan tunjukkan yang ini saja ya. Karena dengan menunjukkan ini, kalian bisa menunjukkan yang ini dengan cara sama. Oke, kita lihat. Supaya yang dari SMA, dari gurunya udah dibilang, pokoknya begitu. Sekarang kita lihat, ada buktikan. Ini matiin dulu ya. Oke. Nah, ini ada grafik Y sama Fx. Saya akan pilih ini K-nya 1 gitu ya, karena kita mau mencontohkan jadi pakai ini, mau digambar Fx min 1. Kan kita tahu dari SMA harusnya udah tahu bahwa ini tak lain adalah kalau ini saya namakan sebagai Gx gitu ya. Gx itu sama dengan Fx min K. Saya mau menggambar Gx. Itu tak lain gambarnya adalah grafik ini digeser ke grafik F, digeser ke kanan sejauh 1. Gitu ya. Lama-lama gila nih. Ke kanan kok ke sini gitu ya. Ini kan ke kiri kan. Ya supaya kalian lihatnya benar. Nah, kenapa? Coba kita lihat. Saya akan menggambar grafik Gx ini step by step gitu ya. Kita lihat gini. Sebut yang mau digambar ini sebagai Gx supaya ada satu nama. Ini ada F, ini ada G gitu ya. Grafik G mau digambar. Nah, kita lihat gini. Oke, akan menggambar Gx. Misalkan A ini titik pada sumbu X. Oh, sebentar. Kalau ini titik P,
maka di atasnya ini adalah nilai fungsi di titik P, betul? Ya, nilai fungsi. Nah, sekarang saya mau menggambarnya F mah nggak usah digambar, udah ada. Mau menggambar fungsi G. Ini titik A, berapa tinggi G di sini? Berapa gitu? G A ini berapa? Satu titik aja, belum kurvanya. Atau A-nya bisa aja di sini. Berapa nilai G-nya? Saya ambil A yang di kanannya supaya gambar menjelaskannya gampang aja. Gitu. Nah, saya sekarang mau menghitung GA kan? Kita akan menentukan berapa GA-nya ini, berapa GA. Nah, berdasarkan hubungan ini tadi. Oke. Nah, kita lihat. Nilai GA sama dengan FA-1 karena diketahuinya ini. Yang dimintakan gambar ini. Masukkan ini X, kuda-kuda, kancil-kancil, semut-semut, munding-munding, embe-embe, oh, apalagi nggak tahu. Nah, A ya A. Nah, ini apa? Ini yang kanan. Ini adalah nilai fungsi F di titik A-1. Jadi saya tentukan dulu dari sini A-1. A-1 kan mundur 1 ya. Dengan mudah kan? Ini A, ini A-1. Di A-1 nilai fungsi F berapa? Segini, betul? Enggak lurus. Harus lurus. Tegak lurus. Tuh, tegak lurus. Nah, di situ ya. Tuh. Nah, itulah FA-1. Ya. Dan tadi kita lihat apa? FA-1. Mana? Lewat ya udahlah, biarin dulu. Mana kebanyakan. Nah, FA-1 adalah tadi yang di titik-titik di sini. Tegak lurus. Nah, itu FA-1 ya. Tingginya FA-1 nilainya. Itu sama dengan GA. Jadi di A ini nilai fungsi G tingginya sama segini. Ini tadi FA-1, ini ya GA kan sama hubungannya ini. Jadi tak lain titik di sini yang A tadi mundurin 1, hitung tingginya, geser ke kanan. Nah, inilah GA. Gitu ya. Ini S. Nah, ini. Kalau ada A, ini ada titik B. Mau ngegambar GB. GB. Kan saya pakai pertolongan F B-1. Dari mana? Dari hubungan ini, dari awal. Nah, saya hitung B-1 mana? B-1 ya kira-kira di sini lah ya. B-1. B-1 nilai fungsi F berapa? Nulis fungsi F sekian. Itu sama dengan GB. Jadi GB juga tingginya sama gitu yang tak lain ini. Paham? Siapa yang bingung? Neng, bingung? Alia, mana ada Alia enggak? Oh, kelas 1 lagi. Udah keliru saya. Coba prop dia. Jadi begitu. Jadi intinya apa? Tak lain nilai fungsi G itu fungsi F digeser ke kanan kan tadi sejauh 1. Ini kan jaraknya 1 tadi. Jadi kalau di sini ada titik B, tadi saya tambahkan ada titik B, ya kita gambar B-1 dulu. Terus ini. Nah, tingginya sekian, maka di titik GB, GB itu nilai di B, sama dengan FB-1. Jadi tak lain tingginya sama gitu ya. Nah, gitu. GB. Dan lakukan di semua titik. Kenapa ada panah-panah ini? Saya lakukan di semua titik. Enggak semua titik, beberapa titik lah. Kalau semua kan saking enggak titik ya. Nah, dapatlah gambar fungsi G. Jadi, lain kali pembuktiannya nggak usah seperti ini lagi. Tinggal pakai aja.
Tapi udah tahu dari mana asal usulnya. Jadi tak lain, kalau ada fx, fx min 1, gesernya ke kanan. Beda dengan fx ditambah 1, gesernya kemana? Ke atas. Fx kurang 1 ke bawah. Fx kurang 1 ke kanan. Nanti fx tambah 1 ke kiri. Yang awal digeser kiri. Oke, begitu. Pada bingung-bingung, buktinya nggak apa-apa. Makanya yang harus bisa. Oke. Udah? Bisa? Nah, lanjut lagi. Oke, ini kita gambar. Mau menggambar grafik ini melalui pergeseran. Sebenarnya ini persamaan kuadrat kan kita udah bisa gambarnya. Dia membuka ke atas karena A-nya positif. Hitung akar-akarnya bisa. Tapi ini mau lewat pergeseran. Pergeseran dari ini. Jadi kalau mau pergeseran, kita bikin ini adanya fx itu x kuadrat. Harus dihubungkan si gx ini apa hubungan dengan f. Ya, kita buat ini bentuknya menjadi kuadrat juga. Coba gx dikuadratkan supaya muncul apa kuadrat gitu. Itu sama dengan, ke kanan aja supaya irit tempat. Kuadratkan sempurna menjadi apa? Hah? Enggak, mau bentuk kuadrat, satu kesatuan kuadrat. Tambah 2 ya. Tapi ada sisanya. Berapa? Kurang 1 ya? Gitu? Nah, saya mau gambar dulu ini. Apa hubungannya dengan ini? Kalau saya sebut hx sama dengan x tambah 2 kuadrat, itu hubungannya dengan f sama dengan f apa? X tambah 2 kan? Betul? Jadi yang ini dulu, nanti tinggal dikurangi 1, turun 1. Nah, ini kita gambar dulu si hx. Ya tentu gambar fx dulu. Wah, males ngegambar ya? Hah? Penasaran. Fx, x kuadrat. Mana x kuadrat? Udah harus di kepala ya. X kuadrat, akar x pangkat 3 itu udah harus jadi pembendaharaan. Ini pas harus jadi 0, 0. Ini y sama dengan fx gitu ya. Geser ke, ke kiri. Labelnya di kanan aja. Hilang. Hilang lagi. Bodoh nih bawa pennya. Hilang terus. Mendingan gambar lagi daripada lama-lama. Y sama dengan fx. X kuadrat. Kemudian kita gambar hx, yaitu ini. Digeser ke kiri sejauh 2. Geser jadi biru dia. 1, 2. Nah, geser ini parabola lagi gitu ya. Geser ke kiri sejauh 2. Pokoknya ini jaraknya sepertinya enggak 2, tapi ini 2 gitu ya. Setiap titik yang merah digeser ke sana, 2. Kemudian kita lihat fungsi yang mau digambar semula gx itu sama dengan hx. Ini tadi hx dikurangi 1. Jadi ini saya namakan dulu y sama dengan hx ini. Turunin 1 ke bawah kan. Turunin 1 jadilah hijau dia. Turunin 1 ini sejauh 1. Ya gambarnya saya nggak mau 1 per 1 turunin 1, udah langsung aja gitu ya. Udah tahu akurat atau enggak. Ini pokoknya turun 1, ini semua turun 1. Konsentrik atau enggak tahu lah, kira-kira aja. Nah ini baru gx. Ya, saya akan demokan pakai program GeoGebra. Saya GeoGebra-nya nggak pakai yang online karena di sini internetnya nggak nyambung. Pakai yang udah saya install. GeoGebra mana? GeoGebra kelas itu.
Nah, ini. Ini legal, kalau yang ini legal, programnya gratisan. Kalau yang lainnya itu programnya Spanyol. Sparonyolong. Ya. Nah, kalau di GeoGebra kalian kalau mau belajar, udah nggak usah belajar, cepet aja. Awalnya ada fx. Fx sama dengan x pangkat 2 gitu ya. Tuh, dia kan gambar enak. Ini bisa digeser-geser gitu. Bisa di zoom. Terus saya menggambar hx tadi. Hx sama dengan f apa? X kurang 2 ya. Hah? Plus 2. Nah, gitu tuh dia ngitung sendiri biar antepin aja. Tuh, digeserkan yang hijau. Ini hijau, ini ya hijau ini. Kalau nggak mau ditampilkan gitu, klik tuh. Terus ada kalau mau diatur-atur bisa nanti lewat menu di sini. Terus apa? Gx itu tagline adalah Hx dikurangi 1. Tuh, jadilah gitu ya. Ininya kalian kalau mau tebelin gitu tinggal klik ini titik 3 kayak di WA group aja. Setting gitu ya. Di sini ada kolornya pakai kolor hijau itu ya. Nah, nggak mau, udah ini hijau, udah yang ini. Kolor biru aja udah. Ketebalan, stylenya mau berapa, tebal, tipis. Kemudian mau pakai label dan apa-apalah. Jauh label atau labelnya mau sendiri, kasih caption, ini fungsi apa? Marpio itu ya. Oh, Marpio. Mana Marpio? Nah, ini di atas ada tulisannya Marpio si biru ini. Gitu ya. Nggak jadi diguyur, rugi gua. Oke. Ini enak kalau untuk nguji hasil gitu ya. Nanti kalau udah belajar integral, mau mengintegralkan misalnya apa? Yang gampang aja di sini. 2x gitu ya. Kemudian terhadap variabel x gitu kalau nggak salah. Oh, salah. Nah, kalau salah saya kan lupa ya hapus lagi. int gitu, integral. Nah, ini integral formatnya function variabel. Integral apa? Sin 2x. Kok nggak bisa dia tadi ya? Variabelnya x. Enter. Tuh, keluar. Gitu ya. Berikut gambarnya. Gambar dari hasil fungsinya. Kalau nggak mau ditampilkan, tinggal klik gitu. Nggak ditampilkan. Oke, begitulah GeoGebra sedikit. Sudah? Siapa yang udah paham? Ngaco? Lima. Siapa yang belum paham? Yang gila diguyur. Ya, paham enggak? Enggak paham juga enggak. Nah, ada lagi yang lebih susah dikit. Nanti di tutorial ada soal yang susah. Kelihatannya, oh gini-gini. Kalau diakurin ke GeoGebra gambarnya, kok nggak cocok gitu ya. Nah, nanti saat tutorial aja. Kalau C besar 1, maka Y kali Fx, Y sama C kali Fx, bayangkan aja gini, saya udah punya grafik Fx. Kata Fx ini, Y sama Fx. Kalau saya bentuk fungsi Gx sama dengan 2Fx, gimana? Ini dikali 2, C-nya 2. Ya udah, setiap titik di sini dikali 2. Saya buka dari animasi aja ya, supaya nggak lama. Open, kalau bahasa Sunda open. Bahasa Inggris open. Kita mah open. Sebentar, ini kesinikan dulu. Ini saya punya Fx. Ya, atau tulisnya Y1 kali Fx. Kalau Y sama dengan sekian kali Fx,
mana 3 itu ya, taruh di 3 dulu. Nah, ini 3 kali fx artinya di setiap titik nilai fungsi fx dikali 3. Jadi ini tingginya sekian kali 3. Betul nggak ya? Ini tingginya kira-kira hampir 1 kali 3, jadi ini 3. Yang di sini tingginya kira-kira berapa? 3,7 itu. Nah, dikali 3, 3,7. Jadi sekian. Geser. Kenapa ya? Nggak gede. Bisa digedein nggak? Nggak tahu. Karena ini udah jadi. Gitu ya. Jadi di setiap titik Y-nya dikali 3. Gitu ya. Oke, paham? Kalau fx tambah 3, semua dinaikin 3. Itu grafiknya. Kalau fx tambah 3. Kalau 3 kali fx, setiap titik dikali 3. Ya yang pendek dikali 3 ya masih pendek. Yang tinggi dikali 3 jadi tinggi sekali. Gitu ya. Begitu. Oke? Ini untuk berbagai nilai C. Gitu ya. Twing gitu ya. Kayak tongkat yang di itu apa? American Ninja Warrior itu. Tongkatnya yang untuk loncat. Oke? Set. Lanjut lagi. Gampang yang 2 ini, yang ini pada susah. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Kalau ini C-nya besar 1 ya. Kalau 1 per C kali fx, setengah kali fx gitu. Berarti fx semula diapakan? Di setiap titik tingginya jadi setengahnya ya. Oke. Ini saya tunjukkan. Ini fx semula. Ya 1 per 1. Kenapa ditulis 1 per 1? Karena ini mau diganti. Kalau katakan setengah kali fx gitu ya. Artinya awalnya yang biru fx, tingginya jadi setengahnya. Tingginya sekian, jadi setengahnya. Ini tingginya sekian, jadi setengahnya. Dan seterusnya di setiap titik. Gitu. Sama minum dulu. Oke. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham juga ini kok dari mana? Ya nanti dirinci lagi lebih detail. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ini nggak mau saya buktikan, tapi akan saya pakai aja. Kalau mau membuktikan mirip yang tadi pergeseran. Gambar dulu fx, gambar katakan f dari 2x gitu ya. Digambar titik per titik, nanti ketemunya gini. Sekarang langsung aja pakai ininya, hasilnya. Ini f dari, katakan C-nya 2, f dari 2x itu adalah pemampatan grafik pada arah horizontal. Jadi x-nya yang diolah jadi arah horizontal yang berubah. Iya, kayak kebalik. F2x itu malah grafiknya mampat gitu ya. Pada arah horizontal dengan faktor, kalau C-nya 2 ya 2. Apa itu? Kita lihat gini. Ini asalnya fx dulu. Ini ngapain nih? Ini kenapa nggak mau gede ya? Oke lah. Nah, saya mau menggambar f2x. Langsung lihat, geser dulu ke 2. Nah, f2x itu tak lain adalah ini. Arah horizontal. Kalau tadi fx kali 2, y-nya dikali 2 gitu ya. Ya kalau negatif makin negatif. Kalau fx-nya nilainya min 5, fx kali 2 ya di titik itu jadi lebih rendah. Jadi arah vertikalnya yang diubah. Kalau x-nya yang diubah, ya berubahnya juga arah horizontal. Nah, tapi terbalik kita lihat tadi.
makin gede angka ini, makin mampat dia ke sumbu Y. Jadi ini jaraknya ini, awalnya yang biru ini menjadi setengahnya. Semua titik jadi setengahnya. Titik puncak di sini, katakan ini berapa? X-nya tuh 2,3 itu. Ini menjadi dibagi 2, berapa tuh 2,3? 1, sekian lah, nggak tahu. Males ngitung, pokoknya gitu. Makin gede angka ininya, makin mampat dia. Makin padat gitu ya. Nah, kalau mau dibuktikan harus dilihat aja satu titik. Nanti dihitung. Oke, jadi agak terbalik. F10X bukannya ngegedein. 1/10-nya dari jarak semula terhadap sumbu Y. Gitu. Terus satu lagi, kalau sepernya F⁻X itu malah peregangan. Melebar malah grafiknya. Menjauhi sumbu Y itu ya. Lihat dulu yang awal ini. Terus saya mau menggambar 1/2X katakan ini. Cari dulu yang 1/2. 1/2X itu ini dikali 2 malah. Atau 1/3X lah. 1/3X. Ini jaraknya sini, X-nya. Jadi kalau X-nya yang diubah-ubah, arah horizontal yang berubah. Ini sekarang menjadi 3 kalinya ke sini. Jarak ini, sekarang kalau diukur ke sini, ini yang merah, ya 3 kali jarak ini. Setiap titik ini, 3 kalinya. Ini sekian, ini 3 kalinya. Asal nggak benar ya? Ini 0, berapa kira-kira jaraknya? 0,5 jadi 1,5. Kali 3 berarti berapa? 1,5. Oh ya benar, 1,5 kira-kira ya. Begitu. Itu namanya peregangan. Oke. Mana ingat gitu ya, banyak gini. Lihat dia udah sedih gitu. Mana gua ingat katanya. Latihan soal. Ya. Atau kalau udah mahir, kayak saya udah mahir dan udah lupa, tapi tangannya masih ingat. Itu kalau udah mahir ya nanti udah kerasa. F⁻X. Boleh diingat-ingat, itu berarti meregang sejauh 3. Kalau nggak ingat harus bisa juga membayang-bayangkan. Gitu ya. Oke. Kalau ini gampang. Ya. Y sama min Fx berarti kalau tadinya saya perbesar ya. Y sama min Fx, mana Fx ini mula-mula. Y sama min Fx, ya Y-nya ini, Y yang semula jadi negatifnya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau tadinya tingginya sekian, mana? Sekian tingginya, sekarang jadi minusnya di titik yang sama. Jadi ini ke sini tingginya sama, tapi jadi minus ya. Kalau F min X, ini yang diubah X ya. Nah, ini tak lain dicerminkan ke sumbu Y. Ya. Jadi yang diubah-ubah arah horizontalnya. Kalau ini kan Y semula dikalikan minus 1. Jadi Y-nya yang berubah arah vertikalnya. Ya? Jadi misalkan gambar C lebih misalkan perjalanan itu dilakukan kalau C lebih kecil sama dengan 1 atau hanya bisa di 1 saja yang negatif seperti itu. Boleh. Kalau nanti harus kombinasi. Kalau negatif daripada mikirnya susah, kita lihat yang positif dulu, nanti baru pakai yang salah satu ini untuk negatifnya. Nanti di soal gitu kombinasinya. Daripada langsung misalkan F min 1/3X gitu. F min 1/3X. Nanti ngerjakannya mungkin F 1/3X dulu, baru dikerjakan F min X-nya. Dikombinasi. Dan ini semua udah nanti menyangkut kombinasi yang mungkin. Nggak akan kekurangan ada soal yang, loh kombinasinya jadi pakai yang mana aja, pasti ada di situ. Gitu ya. Itu siapa namanya? Mika untuk sampul.
Oke, lanjut lagi. Contoh. Ini mah yang di sini contohnya gampang. Nanti yang di tutorial juga gampang. Ada satu sukar dan kemungkinan kejebak gitu ya. Oke. Misalkan fx ini. Tentukan formula dan gambarkan grafiknya bila ini ada beberapa tahap. F dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Jadi tadinya fx dijadikan f apa? Horizontal berarti x yang diubah. Kalau enggak 2x atau setengah x. Ya. Yang mana? Dimampatkan 2x ya? Ya. Nah, oke, jadi saya mampatkan ini, oh ya udah ada gambarnya jadi dimampatkan ya. Oh, gambarnya dimampatkan artinya jarak ke sumbu y-nya ini sekarang menjadi setengahnya jaraknya x ya. Persamaannya kenapa menjadi itu? Kita lihat. Asalnya fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 tambah 10. Kalau dimampatkan dengan faktor 2 berarti f2x kan gitu. Ya, ganti x-nya dengan 2x sekarang. 2x pangkat 4 min 4 2x pangkat 3 tambah 10 gitu. Ya. Hitung. 16x pangkat 4 min 32x pangkat 3. 32x pangkat 2x pangkat 3 tambah 10. Ah, kamu mengintip ini ya. Barusan cepat. Oh, enggak. Ya, bagus. Jadilah ini f2x. Ini tag lain adalah f2x. Kemudian dicerminkan ini lanjut dari yang ini. Kalau ini disebut gx itu cerminkan. Hah? min 2x. Apa? Hah? Min 2x. Kalau ini saya sebut gx itu supaya kalau nggak punya nama kasih nama dulu. Jadi yang saya gambar sekarang adalah G dari cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi apa? Min x. Min X ya. Horizontalnya yang diubah. Oke, kalau cerminkan ini tinggal cerminkan lah. Kalau yang cewek jago-jago lah. Soalnya biasanya di tasnya ada cermin gitu. Pasang aja. Cerminnya sumbu Y. Yang ini jadiin ke sana, yang ke sini jadi ke sana. Ya ini juga cerminkan kalau lihat di cermin gitu. Persamaannya apa? Hitung G min X. Tadi G-nya apa ini? Ini G kan tadi? Iya. Ya sekarang G min X. Ganti semua X-nya dengan min X. 16 min X pangkat 4 min 32 min X pangkat 3 tambah 10. Jadi apa itu? Kurang ini min 1, ini min, jadi plus. Tambah 10. Tak lain adalah ini ya. Tok, yang mau nyalin silahkan. Oke, lanjut lagi. Fungsi f dimampatkan secara vertikal. Berarti y sama fx menjadi y sama dengan, kalau dimampatkan dengan faktor 3 jadi apa? Sepertiga fx ya. Terbalik sama yang tadi. Kalau yang x-nya sepertiga itu peregangan. Kalau y-nya sepertiga dari fx. Ya fx-nya turun sepertiganya tingginya. Dengan faktor 2 berarti saya ganti kalau tadinya f yang sama ya. F. Jadi gx itu kalau dimampatkan, yang f dimampatkan vertikal faktor 2 itu tak lain adalah setengah fx gitu ya. Jadi kalau dihitung setengah dari fx, oh ya betul, setengah aja ini tinggal dikalikan setengah min 2x pangkat 3 tambah 5 itu ya. Nah ini tingginya menjadi setengahnya tingginya. Kemudian cerminkan terhadap sumbu X. Cerminkan terhadap sumbu X menjadi apa? Hah? Kalau saya sebut HX sama dengan apa? Min setengah. Min GX.
Min GX atau G min X? Min GX. Min GX ya. Karena yang diubah arah vertikalnya. Berarti si Y-nya yang diubah. Bukan bagian X ya. Ya, jadi min dari ini. Setengah X pangkat 4. Kali min aja. Min kali min jadi plus. Min 5. Gitu ya. Ini diminuskan. Ya. Yang keras ini udah tuli. Yang atas itu faktor dulunya ini apa faktor jadi F2X. Tapi kalau yang mau di bawah faktor itu jadi bisa. Lanjut lagi, nggak direkam dari pertanyaannya. Ntar dulu katanya. Oke, yang pasal terakhir adalah fungsi-fungsi trigonometri. Cuma ada konsensi sudut. Kalau di SMA biasanya pakai derajat ya? Atau udah pakai radian? Radian. Ah, udah bagus berarti. Dulu guru saya pakai derajat. Nah. Oke, kita lihat. Perhatikan sebuah titik P, koordinatnya X, Y, terletak pada lingkaran jari-jari satu. Kalau jari-jarinya nggak satu, nanti tinggal dikalikan faktor jari-jarinya aja. Jadi pengolahannya ini semua jari-jari satu. Sudut theta, ini sudut yang dibentuk sumbu X positif dengan garis yang menghubungkan OP itu. Nah, besar sudut theta didefinisikan perjanjian. Jadi jangan ditanya kenapa gitu. Ya perjanjian, nanti saya harus tanya guru saya. Guru saya tanya gurunya lagi. Tanya lagi gurunya lagi. Aduh, nanti saya harus nge-WA ke akhirat. Gitu ya. Belum ada yang jual gitu. iPhone sama Samsung yang paling canggih pun nggak bisa nge-WA ke surga. Oke, gitu ya. Nah, besarnya sudut theta didefinisikan sebagai panjang busur ini. Lingkarannya harus jari-jari satu ya. Kalau lingkarannya jari-jarinya 5 itu, ya panjangnya beda lagi. Bukan sudut theta itu. Sudut theta tuh kalau jari-jarinya 1, nah panjang ini. Kalau panjang itu kan ukurannya berapa sendi itu ya, atau berapa mili. Jadi kita akan pakai seperti itu. Sudut tuh bilangan real. Satuannya adalah radian. Jangan ditanya lagi, saya juga nggak tahu kenapa namanya radian itu ya. Kenapa namanya bukan si Marvio itu ya. Kalau dia yang nemukan mungkin Marvio itu ya. 1 Marvio adalah sama dengan sekian itu. Panjang busur ini ya, panjangnya. Jadi kalau si busur itu dibuat lurus, dihitung pakai jangka sorong atau pakai penggaris, nah itulah ukuran sudut theta. Bila jari-jari lingkarannya bukan 1, besar sudut theta adalah panjang busur. Ini kalau jari-jarinya 5, maka besar sudut itu ini ya dibagi 5 tinggalan gitu ya, sama aja hasilnya. Oke, nah yang pentingnya ini hubungan antara satu radian dengan derajat. Kita lihat keliling lingkaran itu adalah sebesar 2pi. Lingkaran satuan ya. Itu sudut ini, lingkaran ini, keliling satu lingkaran. Jadi panjang ini ya. Panjang ini 2pi. Pi-nya dari mana? Nah, nanti aja itu urusan si Archimedes, nanti agak belakang juga ada. Ya. Pokoknya ini bilangan pi. Pi itu jangan dianggap 22/7, itu bukan pi, itu pendekatan aja. Jadi kalau nanti di ujian ada bilangan pi, itu bilangan irasional. Jadi kalau tulis nggak berakhir ini. Berapa lagi? 7, 2, 4, 3, 1, 5, 8, 6, 4, 3. Jenius ya, saya bisa nginget segitu angkanya ya. Ngarang, ini belakangnya ngarang. Ya. Tapi intinya bilangan irasional yang nggak pernah berulang. Bukti bahwa pi bilangan irasional tuh rumit juga. Sekarang terima aja. Bilangan irasional yang nilainya mendekati ini. Tapi kalau di ujian jangan dipakai ini. Tulis aja pi bilangannya. Tulis simbolnya kayak gini, pi.
Gitu ya. Nah, oke. Ngaco aja ini. Gitu. Nah, keliling satu lingkaran itu panjangnya 2pi. Ini kalau diukur gitu, busur ini, lingkaran jari-jari satu ini, busurnya diluruskan. Nah, panjangnya itu 2pi. Nah, sedangkan kita di SD belajar satu sudut sebesar satu lingkaran itu 360 derajat gitu ya. Sudut sebesar ini harusnya ada derajatnya. Gitu. Jadi saya punya hubungan apa? 1 derajat ini tadi 360 derajat sama dengan 2pi. Nah, kata 1 radiannya biasanya nggak ditulis, mau ditulis juga boleh. Rad gitu. Radian boleh. Tapi biasanya udah nggak ditulis. Gitu ya. Kalau gini sudut 2pi, ya maksudnya 2pi radian. Jangan ditulis ini apalagi ya. Pada lari semua nanti yang cewek. Oke. Jadi 1 derajat berapa? Ya 2pi dibagi 360 atau pi dibagi 180 radian ya. Nggak usah ditulis, mau ditulis boleh radian. Ini hubungannya. 1 radian berapa? Dari sini. Ini 1 radian, berarti kedua ruas saya bagi dengan 2pi. Sama dengan 360 dibagi 2pi. Sama dengan 180 dibagi pi. Pi itu bilangan sekitar 3,14 sekian. Ya kalau dibagi kurang lebih segini. Jadi sudut 1 radian tuh sudut 57, sekian derajat. Nah, nanti selama kita kuliah ini, mungkin 1 tahun gitu ya, kalau semester depan saya belum dipecat. Nah, ya saya... Kok yakin dipecat? Hah? Kok yakin dipecat? Lanjut lagi. Ini kalau diperlukan aja, kita kerjanya nanti dengan radian aja. Sebuah sudut dihitung positif bila arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam dari sumbu X positif ya. Kalau sudutnya ke sana, ini positif. Kalau ke bawah, negatif. Boleh muter ke sini ya. Kemudian sudut-sudut yang istimewa, hubungannya dengan derajat. Ini kayak 0 ya, 0, 30 derajat, 1/6pi dari hubungan ini ya. 45 derajat itu 1/4pi dan seterusnya. Tuh, ini bilangannya yang saya tulis tadi salah ya. Ini dia juga belum bisa, masih titik-titik-titik gitu. Karena ini nggak berulang. Oke. Nah, sekarang kita mau memunculkan fungsi-fungsi trigonometri. Mungkin di SMA-nya ada yang pakai segitiga siku-siku gitu ya. Untung siku-siku. Kalau segitiga sama kaki susah. Gambarnya harus segitiga sama kaki gitu. Jantai juga. Ini siku-siku. Ini sudut, loh. Kan di sin itu sudut. Ini gambar-gambar dia nih. Ngaco nih. Ketawain dosen nanti bisa kualat ujian susah. Enggak, Pak. Sudutnya adalah sudut sisi di depannya dibagi sisi miring gitu ya. Tapi kita akan pakai cara lain yang sebenarnya analog aja. Ini, saya gambar lingkaran jari-jari 1. Ini ada titik P dengan koordinatnya X, Y. Jadi jarak kesininya X, tegaknya Y. Ini sudutnya, sudut theta itu ukurannya sebesar S radian. Radian itu panjangnya ya, betul-betul panjangnya. Ya. Kalau mau diukur ya digunting aja terus panjangnya samakan dengan penggaris berapa. Itu sudut S. Lingkarannya harus jari-jari 1. Nah, yang dimaksud dengan sin theta R ya soalnya Pak ya. Itu pokoknya sin itu tingginya ini. Sin. Ya sebenarnya sama aja dengan di SMA, yaitu tinggi ini dibagi sisi miring. Sisi miringnya kan 1. Ini jari-jarinya 1. 1 ada, jangan banyak-banyak jari-jarinya. Jadi sin theta
adalah sin sudut ini adalah nilai y-nya aja. Oh, iya, Kemudian satu. cos theta adalah nilai x-nya saja. Gitu ya. Nah, kenapa namanya sin ya? Jadi kita banyak dosa. Loh Pak, untuk X-nya bukannya jari-jari kurangi 1 min sin theta. 1 min cos theta. Apa? Untuk apa? Nilai X-nya bukannya 1 min 1 cos theta. X-nya kan kecil, nggak sampai ujung, Pak. Jadi Enggak sampai ujung, sampai sini. ya berarti kan jari-jari 1 kurangi 1 cos theta. 1 dikurangi 1 cos theta. 1 dikurangi 1 cos theta. 1 kali cos theta gitu. Ya, berarti Masa 1 dikurangi y gitu? 1 kurangi X, Pak. Kan proyeksinya ke bawah kan cos theta. Ini mau cos theta-nya dulu dari mana? Cos theta itu X. Itu mau didefinisikan dulu sin sama cos. Bahwa nanti muncul hubungan itu biarin aja nanti. Gitu. Pokoknya sin itu adalah apa ini namanya bagian y-nya atau namanya ordinatnya. Cos itu adalah absisnya gitu ya. Jari-jarinya harus 1, ingat ya. Ya. Oke. Coba kita lihat visualisasinya. Apa yang digambar di sini saya juga udah lupa. Bikinnya tahun berapa? Oh, tahun lalu. Nah, kalian dapat grafik sin X kayak gitu dari mana? Di SMA? Bisa dimasukkan di titik-titik istimewa ya. Dari perbandingan segitiga. Di 0, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Titik-titik digambar. Nah, itu akan saya lakukan di sini. Gini. Gambar yang di kiri itu lingkaran jari-jari 1, tapi sengaja pusatnya di sini karena yang pusatnya di 00 nanti mau menggambar fungsi sinnya. Saya majukan segini. Gini. Kalau sudutnya sebesar, yang ini nggak bisa ditulisin, jadi saya tunjuk aja. Ini kalau sudutnya sebesar theta, ini ya. Kata ini theta nih sudutnya. Maka besarnya sudut theta ini adalah sama dengan panjang busur ini, betul? Bagi jari-jari. Tadi kan jari-jarinya 1. Nah, si T ini yang melengkung itu saya luruskan. Terus digambar di sini. Jadi ini sama dengan ini. Makanya ini T, ini T. Ya. Jadi yang melengkung itu diluruskan, itu besarnya sudut. Plok, taruh di kanan. Ini. Gitu ya. T-nya sekian. Nilai sin-nya berapa? Sin itu tadi Y-nya kan? Ya. Di halaman ini. Sin itu adalah tinggi ini. Jadi saat sudutnya sebesar T, nilai sin itu setinggi yang merah. Kalau sudutnya yang lain, yang ini, sudutnya sekian, saya gambar lagi ini T ini sudutnya di sini, T sekian, nilai sinnya yang merah, gitu ya, dengan berbagai sudut ini, nilai sudutnya sekian atau ini, nilai sudut tuh panjang busurnya, ini panjang busurnya sekian, T-nya nih, tuh T-nya udah labelnya di sini, nilai sinnya setinggi ini. Jadi kalau saya gambar untuk berbagai sudut, kan ketemu gitu kan grafiknya. Setinggi yang merah. Nah, ini sudutnya sekian. Ini sekian. Itu sama dengan panjang busur ini. Panjang busur ini diluruskan jadi ke sini. Nilai sinnya sekian yang merah. Terus. Tuh, jadilah ini kurva sin. Kalau ini di sini, pas. Ini sudutnya, panjangnya ini berapa? Pi ya. 180 derajat pi. Panjangnya pi. Ini sampai sini panjangnya pi. Tuh 3,14 berapa? Nggak tahu lah. Nah. Nilai sinnya berapa? Tinggi yang merah tadi. Y-nya 0. Nah 0. Gitu. Dan terus. Nah kalau di sini. Sudutnya sebesar ini. Ini sebesar ini digambar diluruskan. Jadi ini
Sinnya negatif, setinggi yang merah. Dan seterusnya, jadilah kurva sin. Kalau udah satu lingkaran, mengulang dia gitu ya. Oke, paham? Jadi paham gambar ini? Kenapa ada dua gini? Ah, gini. Oke. Temennya si cos. Cos itu nilai X ya. Nah, gambar dulu di sini lah. Tadi sudutnya ini. Jadi ini yang horizontal sudutnya, yang vertikal nilai fungsinya, cosnya. Nah, saat sudutnya sekian, ini gambar saya sudutnya sekian. Jadi warnanya sama, biru ini dengan biru ini panjangnya sama. Nilai cosnya adalah sekian. Nah, yang horizontal ini karena nilai fungsinya saya gambar vertikal. Panjangnya yang merah dengan merah ini sama. Kalau sudutnya sekian, sudutnya kecil, ini sudutnya kecil, ini pokoknya cosnya adalah ini ya, panjang yang merah. Kenapa digambar vertikal? Karena sumbu vertikal nilai fungsinya. Kalau 0, sudutnya 0, nah di sini sudutnya 0, ini panjang yang ini 1, jadi ini tingginya 1. Nah, gambar terus gitu. Set. Jadilah gambar cos. Dan dia berulang karena lingkarannya mengulang. Demikian juga kalau sudutnya negatif, ngulang. Jadi dia periodik ya nantilah berikutnya. Udah paham? Nah, dari gambar tadi kelihatan atau dari hubungan ini, sin paling gede, y-nya paling gede 1 kalau di sini. Cos paling gede kalau di sini. 1 juga. Minimumnya? Oh ya, minimumnya belum. Kalau jatuh di sini, maka nilai sin-nya -1. Kalau jatuh di sini, nilai cos-nya -1. Oke, jadi dari gambar gampang. Dari definisinya apa? Untuk nilai theta berapa aja itu. Theta tuh bayangannya bilangan real aja meskipun sudut. Theta-nya 7 boleh nggak? Sin 7 boleh nggak? 7 apa? 7 dosa. Sin 7. Radian, semua pakainya radian. Radian. Hah? Sin 1/5 boleh nggak? Boleh. Jadi ini daerah definisinya apa? Minta hingga sama tinggi. Ah, bilangan real ya. Minta hingga sama tinggi. Ah, lebih pendek nulis ini. Minta hingga tak hingga boleh. Daerah nilainya? -1, 1. Ini juga sama ya? Ya. Boleh dihitung untuk semua bilangan. Nilainya tapi paling gede 1, paling kecil -1. Dari ini dengan pakai gini kan kelihatan maksimum minimumnya segala. Oke. Nah, sudut theta dengan 2pi ditambah theta atau theta ditambah 2pi itu kan balik lagi. Jadi nilai sin balik lagi kalau ininya ditambah 2pi ataupun dikurangi 2pi gitu ya. Mundur, dikurangi 2pi, balik lagi. Cos juga demikian. Jadi dengan cara ini kelihatan dia periodik dengan periode 2pi. Sin cos cos ini dah. Sin cos plus cos ini. Nggak tahu, itu mah belum nyampe. Belum. Gitu ya. Enak, jadi dengan menjelaskan fungsi trigonometri pakai lingkaran, rumus-rumus ini nongol sendiri, kelihatan secara gambar. Gitu ya. Ini theta. Theta ditambah 2pi, tambah 1 lingkaran. Tak, balik lagi. Nah, ini nilai-nilai istimewa. Nanti kalau di pekerjaan soal, kalian udah harus keluar ini mah angkanya ya. Kalau bingung pakai perbandingan segitiga nggak apa-apa. Itu sama aja. Saya pakai lingkaran supaya rumus-rumus ini gampang, periodik. Nanti rumus identitasnya juga hubungan-hubungannya gampang kalau pakai ini. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lihat. Gambar ulang Gambar ulang. Keburu dilihat. Udah, jangan dilihat. Kenapa saya gambar ulang supaya paham?
Ini. Coba kita lihat. Kalau ini sudut theta, maka kalau ke bawah min theta ya. Sumbu X kalau sesuai jarum jam negatif, berlawanan jarum jam positif. Besarnya sama, sebesar theta. Kita lihat, sin theta berapa? Tadi Y kan? 1. Nah, gitu? Ya, nggak usah per satunya, malah langsung aja. Sin min theta, ini min theta. Minus Y, tingginya sama ya? Jadi saya punya hubungan sin min theta sama dengan, apa hubungannya dengan sin theta? Ini tadi min Y, ya ini juga harus min Y. Jadi di sini min ya. Karena sin theta Y. Tuh, jadi keluar rumus identitasnya. Jadi dia fungsi apa? Ganjil, gasal. Iya, ganjil. F min X sama dengan min Fx. Jadi di sini F dari min X sama min dari Fx. Gitu ya, fungsi ganjil. Cosnya kita lihat. Cos theta berapa? X. Cos dari min theta, sudutnya min theta, arah horizontalnya X juga ya. Jadi saya punya hubungan cos min theta sama dengan cos theta atau fungsi genap. Itu. Udah dijelaskan tadi. Nah, kemudian saya punya hubungan ini segitiga siku-siku ini. X kuadrat tambah Y kuadrat 1. Karena ini lingkaran jari-jari 1. Jadi ini sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Gitu ya. Y-nya ganti sin kuadrat, X-nya ganti cos kuadrat 1. Terbalik nggak? Nggak tahu. Pokoknya begitu. Grafiknya udah ya. Bagus mana? Kiri sama kanan? Jelas kanan. Ini mah grafik penuh dosa. Ini mah warsoma gitu kan. Bisa kanan. Manggut-manggut ya. Oke. Lanjut. Jadi semua ada alasannya ya. Kemudian dari situ dimunculkanlah fungsi-fungsi trigonometri yang lain. Ini dimunculkan tuh karena nanti ada keperluannya di soal-soal gitu ya. Bukan dibikin-bikin. Tangen theta, sin dibagi cos. Nah, kita lihat daerah definisinya. Tadi ini definisinya seluruh bilangan real. Ini seluruh bilangan real. Kemarin kalau punya fungsi f dan g, maka daerah definisi f bagi g adalah df iris dg, diiris juga yang ininya nggak boleh 0 kan? Nah, cos theta kapan 0? Kalau bingung lihat lagi, cos theta kapan 0? Kalau sudutnya cos itu x ya. Kalau nggak mau pi per 2 95 SMP. Pi per 2 atau 3 pi per 2 dan semua kelipatan. Kalau ditambah kelipatan ini pi per 2 tambah 1 pi ke sini. Tambah 1 pi lagi ke sini. Jadi muncullah mana? Nah, ini. Ya. Setengah pi, 1/2 pi, apalagi nggak tahu. Masukin aja kayaknya 3 berapa? 2/2 pi dan masuk yang negatifnya. Kalau kotangan dia 1/tangen. Ini balikannya ya. Sudutnya nggak boleh 0, 180, ketularan dia 0, pi, 2 pi, apalagi nggak tahu, 3 pi itu pokoknya kelipatan pi. Minusnya juga min pi, min 2 pi, min 3 pi, min 4 pi, ini nggak boleh. Sekan 1/cos. Kosekan nulisnya 3 huruf aja ya, jangan kosekan gitu, nggak usah. 1/sin. Ya ini dilihat aja supaya bawahnya nggak 0, sudutnya yang nggak boleh yang mana. Grafiknya harus udah paham ini nanti dengan cepat. Yang perlu paham cepat itu sin, cos, itu mah udah harus lah ya. Kalau ini lupa mah ditakol, mas saya semester 2 ditanya lupa takol.
Nah, kalau tangen dan sekan. Kotangan sama kosekan mah udahlah lupakan dulu. Ya. Nah, ini bintang ini apa? Bintang ini tuh cara menggambarnya coba. Kalau yang ini nggak sesimpel yang tadi mendapatkan grafiknya. Gini. Kenapa gitu ya? Itu ceritanya begini. Aduh, ini tulisannya ngeganggu. Kamu sana aja. Ngumpet sana. Ke toilet dulu. Ini, oh jangan, ini di sentral. Saya mau ngambil ini. Cara menggambar yang tangan. Saya jelaskan manual di sini. Supaya kelihatan sama kalian gedein. Nah, saya mau gambar Y sama dengan tangan theta ya. Kalau di sini tangan T. Nih, tangan T yang mau digambar. Kita lihat lagi nih. Lingkaran jari-jari 1. Pusatnya nggak harus min 2 ya. Berapa aja pokoknya yang sumbu utamanya untuk grafiknya. Ini untuk lingkarannya. Sekarang saya punya sudut sebesar T ya. Ini sudut T itu kan panjangnya ini. Itu sudut itu. Saya gambar di sini panjangnya. Kenapa jadi hijau? Biarin biru. Ini sebesar sudut T. Nah, nilai tangannya mana? Nilai tangan tuh tadi sin T dibagi cos T. Gitu ya. Sin itu tadi apa? Y per X. Berarti yang ini dibagi yang ini, betul? Susah kan ngitungnya berapa? Nah, untuk itu saya tarik garis pertolongan ini diperpanjang. Ini digambar dari sini ujung ini. Garis singgungnya. Atau tegak lurus sumbu. Nah, saya ngitung ininya. Ini dibagi ini. Cara ngitungnya yang merah dibagi ini. Karena ini panjangnya 1 kan jari-jarinya. Jadi ini dibagi ini sama dengan yang merah aja. Karena dibagi 1 kan. Salah. Ini dibagi ini mas 1 ya. Ini bagi ini coret 1. Salah, ulangi. Ini dibagi itu. Nah, belum tentu 1 ya. Nah, sama dengan panjang yang merah dibagi 1. Nah, berarti nilai tangan adalah yang merah ini. Nah, digambarlah di sini. Kemudian jalankan untuk setiap titik. Jadi perlu garis pertolongan ini untuk yang tangan. Jadi saya nggak ngitung dari sini bagi itu, tapi ngitungnya ini dibagi 1. Sebangunan. Oke? Mana animasinya? Nah, ini maka animasinya gitu. Tuh, ini ada. Nah, kalau pas di sini. Sudutnya, nggak bisa pas ya. Nah, kira-kira lah di situ. Berarti sudutnya sama dengan setengah pi. Sinnya 1, cosnya 0. Nggak ada. Jadi di titik ini nggak ada nilainya. Meskipun ini gambar, sebenarnya taki nggak gitu ya. Tapi kita nggak bisa lihat ujungnya karena ini ke atas terus. Tuh, ini kalau ditelusuri ke atas terus sampai ke surga. Ya kita nggak pakai gitu ya. Kita masih seneng lari-lari di bumi. Jadi kalau sudutnya setengah pi, nilai tangan nggak ada. Karena sin bagi cos dibagi 0, nggak ada. Tapi kalau mendekati setengah pi, artinya apa? Nilainya besar sekali. Begitu nyimpang dari setengah pi, dikit situ. Nah, sudutnya ini. Sudutnya ini. Kembali, nilai tangan tuh tadi sin dibagi cos. Berarti Y dibagi X ya. Nah, di sini X-nya negatif ya. Yang di sini. Y-nya positif. Jadi hasilnya negatif. Tapi sama aja kayak tadi. Digambar ini garis pertolongan, di sini tegak lurus sumbu X. Dari sini tarik. Saya nggak ngitung ini
dibagi ini, tapi yang saya hitung yang merah dibagi 1 sebangun, jadi sama aja. Hasilnya yang merah negatif. Cuma kalau ini dijalankan loncat gitu ya, karena di setengah pi nggak ada. Gitu ya. Oke, jadi begitulah munculnya grafik tangen. Di setengah pi nggak ada dia. Yang grafik tuh yang hijau, tapi yang ininya bukan ya, yang tegaknya ini. Oke, itu adalah fungsi trigonometri dengan gambar-gambarnya. Kemudian, aduh masih 2 halaman. Masih keburu. Tadi udah dibuktikan sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan sisi kuadrat gitu ya. 1, ini fungsi ini. Ini kalian, yang lainnya saya nggak akan buktikan. Ini nanti kita pakai aja. Di tutorial mungkin ada suruh membuktikan, tapi di ujian biasanya nggak ada membuktikan rumus identitas ini ya. Oke. Yang biru itu sering dipakai ya. Ini semua bisa dibuktikan, nggak susah. Asal udah ada arahnya, tahu gitu ya, bisa buktikannya. Gitu. Yang biru yang sering dipakai, gitu ya. Harus, jadi yang biru nanti harus hafal. Hafalnya ngerjain soal, jangan diapalin gitu. 1 ditambah ini jadi apa? Lupa saya juga, gitu ya. Nah. Nanti ngerjain soal, ngintip, ngerjain soal, ngintip, ngerjain soal, ngintip, ngerjain soal. Ngapain ngintip lagi? Gua udah hafal gitu ya. Nah, habis gitu. Kemudian gambar-gambar fungsi umum ini harus diketahui. Y sama X garis lurus seperti ini. Y min X tentunya harus bisa. Y sama X ini, kalau ini Fx kan, tadi pakai pergeseran juga bisa. Kalau Fx sama dengan X, terus saya mau menggambar Gx sama dengan min dari Fx gitu ya, atau sama dengan min X. Nah itu kan, ini tadi pencerminan terhadap sumbu Y ya. Sumbu X, lupa lah. Pokoknya mah yang tadi. Y sama X kuadrat, pangkat 3, pangkat 4 mirip sama pangkat 2. Pangkat 5 mirip sama pangkat 3, cuma lebih cepat naik sama ke bawahnya lebih cepat turun. Itu harus diketahui. Selain itu ini juga harus diketahui. Yang hiperbola kemarin. Y sama per X. Hiperbola tuh X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama 1. Tapi setelah diputar 45 derajat kemarin jadi seperti ini. Ini harus diketahui. Masih ada lagi. Yaitu akar X. Kenapa nggak saya munculkan ya? Ya akar X juga harus diketahui. Jadi artinya udah cepet aja. Akar X kayak gitu ya. Ya akar X. Ini naik terus, nggak pernah turun. Meskipun naiknya agak lambat gitu ya. Oh ini ada akar X. Ini jarang lah. Ini jarang. Sampai akar X sama yang halaman sebelumnya. Tuh nanti kalau lupa gini. Sin gitu. Cos gitu ya. X kuadrat. Gitu. Ya nggak tahu saya yang ini mah nggak ngerti. Ini super X gimana sih hubungannya tadi super X? Bener nggak ya? Nggak tahu lah. Nggak ngambil dari internet. Akhir bab 0 siap tutorial. Cukup hari ini kuliah kita sampai situ. Pakai keprok-keprok juga.